Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, para bapak ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kesempatan hidup bagi kita sekalian di hari yang ke-23 ini di bulan Ramadan, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan bagi kita sekalian sehingga masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya di hari-hari tersebut. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini, meskipun belum selesai, menyisakan kurang lebihnya 3 atau 4 hari
ke depan. Ya, kita pun tidak boleh melupakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memakmurkan hari-hari dan malam-malam Ramadan pada tahun ini dengan ketakwaan kita kepadanya. Yang sehingga kelak nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan janji yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam melalui qiyam kita, melalui puasa kita, melalui qiyam kita di Lailatul Qadar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang terbaik setiap pekannya, dan kita pun berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, tempat-tempat yang ada di permukaan bumi itu di rumahnya, dalam rangka ibadah yang baik juga. Ada di antara Bapak Ibu sekalian jamaah di sini yang sudah meniatkan dari 10 akhir Ramadan sampai dengan akhirnya nanti dengan i'tikaf. Atau yang dari semalam menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan dengan ketaatan dan ketaatan kemudian dilanjutkan di kesempatan pagi ini. Ataupun secara pribadi saya sendiri mulai masuk subuh tadi, kemudian kita memanfaatkan waktu pagi hari ini untuk mendapatkan keutamaan pahala haji dan umrah dengan ibadah yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini sampai dengan matahari terbit nanti insyaallah ta'ala dengan zikir secara umum. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tradisi adat yang ada di negeri yang kita cintai, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di negeri yang kita cintai, di negara kesatuan Republik Indonesia, memberikan ketakwaan bagi para penduduknya, bagi para pemimpin-pemimpin kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Berkaitan dengan tradisi menjelang akhir Ramadan ini, yaitu mudik. Kalau dari tahun ke tahun, sering sekali kita mendengar istilah tersebut mudik, apalagi ramai juga di pemberitaan. Ada di sana diistilahkan H-, H+, dan seterusnya. Dan yang mudiknya ini, entah sebelum hari raya, atau mungkin juga setelahnya. Yang semoga kegiatan tersebut yang kita lakukan barangkali ada di antara kita, entah ada yang sebelum Lebaran, ataupun yang dilakukan setelah Lebaran. Karena kalau saya merujuk pada apa yang disebutkan dalam Wikipedia berkaitan dengan istilah mudik ini, ya ketika disebutkan di sana untuk KBBI sendiri menyebutkan istilah mudik dengan pulang kampung, di mana yang dimaksud dengan mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan. Misalnya, menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, serta hari besar nasional lainnya. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan. Selain tentunya juga sowan dengan orang tua. Transportasi yang digunakan antara lain pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Bahkan truk
dan bajai pun dapat digunakan untuk mudik. Ya. Ini yang disebutkan istilah mudik dalam Wikipedia. Jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam pengertian mudik yang disebutkan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kegiatan tersebut yang menjadi agenda rutin pada setiap di antara kita. Di sisi yang lain, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini dengan peribadahan kepadanya. Maka kalau kita menginginkan kegiatan rutin tahunan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus hadirkan kegiatan yang dikatakan mubah kan gitu ya. Untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan kegiatan mudik ini dalam rangka menjalin silaturahmi antara diri kita dengan keluarga kita yang ada di kampung halaman. Yang aktivitas kitanya, keseharian kitanya ada di luar daerah barangkali. Atau jarangnya kita berkunjung ke sanak saudara karena kesibukan kita sehari-hari. Dan juga tentunya kegiatan mudik ini disertai dengan adab-adab safar khususnya. Karena kita mengetahui kalau dalam pemberitaan ketika para pekerja atau yang disebutkan tadi dalam istilah pengertian mudik, ketika yang melakukan mudik ini adalah para migran, para perantau, orang-orang yang bekerja di luar kota, sementara orang tua mereka, kerabat saudara mereka gitu kan, ada di kampung halamannya. Taruhlah misalkan di daerah sekitar Jabodetabek, pada pulang. Ya ada juga yang misalkan pulang ke sini, ke Cirebon misalkan. Atau yang setelahnya, baik itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan juga luar pulau, sampai ke Sumatera, Sulawesi, mungkin juga sampai ke Papua dan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan kegiatan mudik ini agar bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang akan kita bahas insyaallah taala beberapa menit ke depan. Yang pertama, ketika dalam pengertian mudik yang sudah disebutkan, bahwasanya pada kesempatan mudik ini ada yang namanya kumpul-kumpul dengan sanak keluarga, sanak famili, yang hari-hari biasa tuh jarang gitu. Meskipun komunikasi mungkin masih terjalin melalui alat komunikasi HP yang kita pegang, yang menanyakan keadaan, kabar. Tapi nilainya beda antara ketemu langsung, ngobrol langsung, gitu. Bahkan tidak sedikit juga antara anak dengan orang tua. Baru bisa kumpul, baru bisa ketemu, ya di saat momen lebaran. Atau sebelumnya atau mungkin setelah lebarannya. Maka dari sini, ketika kita menginginkan kepulangan kita dari kegiatan atau tempat kegiatan rutinitas kita sehari-hari, kemudian ke kampung halaman kita, dengan perginya kita niatkan untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih intensif. Karena yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan alat-alat komunikasi misalnya. Kalau sekarang hadirnya kita di hadapan mereka. Dan berkaitan dengan masalah keutamaan silaturahmi ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan seseorang kepada beliau alaihi salatu wassalam,
bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'idni minan nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku suatu amalan yang kalau saya kerjakan, saya lakukan, ini bisa mendekatkan diriku ke dalam jannah, menjauhkan diriku dari neraka. Maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus salata wa tu'ti az-zakah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Mengerjakan salat fardu, membayar zakat, wa tasilu rahimak. Dan menyambung tali silaturahim. Kemudian falamma adbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Ketika orang tersebut berpaling dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengatakan padanya, kalau engkau menjaga yang tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun, menjaga syahadat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, bayar zakat. Dan kalau kita bawa kepada momen seperti ini di Ramadan, kita mengerjakan sholat, zakat nanti di akhir Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan atau di selesai Ramadannya, di Syawalnya barangkali, kita melakukan menyambung tali silaturahmi. Yang semoga dengan amalan tersebut kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berupa didekatkannya kita di surga Allah Subhanahu wa taala dan jauhkannya diri kita dari neraka. Maka kita niatkan. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas biasa, rutinitas tahunan, tapi niatkan, hadirkan niat kepulangan kita untuk menjalin tali silaturahmi, memperkuat, mempererat. Kemudian, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengertian yang sudah disebutkan berkaitan dengan istilah mudik ini. Yang di sana disebutkan moda transportasi yang digunakan untuk kegiatan mudik ini bermacam-macam. Baik transportasi darat, laut, bahkan udara, dengan berbagai macam jenis alat transportasinya. Maka kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Tadi lagi-lagi agar kegiatan mudik ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian, yang memudahkan bagi kalian minal fulki, kapal di kitanya itu, wal an'am, demikian pula hewan-hewan ternak. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi matar kabut, yang bisa digunakan untuk ditunggangi.
Nah, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan ketika ayat tadi dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Adhkar. Dalam kitab Adabis Safar. Bab ma yaquluhu idza raqiba dabatahu lis-safar. Kita tidak pungkiri ketika seseorang keluar dari rumah, dari tempat kerjanya menuju kampung halamannya, atau kita misalkan yang ada di sekitaran Cirebon ini gitu kan ya. Meskipun mungkin istilah mudiknya kurang tepat karena ya masih satu daerah misalkan gitu ya. Tapi kita ngambil poin di sana ketika kita dari rumah tempat tinggal kita menuju tempat tinggal orang tua, sanak famili dan seterusnya, kita mengendarai kendaraan. Nah, berkaitan dengan ayat tadi, Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan. Ketika kalau dalam ayat dikatakan minal fulki, yaitu as-sufun. Kalau diterjemahkan adalah kapal, perahu. Tapi apa? Wahiyya salah satu anwa'. Difahami makna fulk di sana adalah alat transportasi. Dan di sana ada 3 jenis, bahriyah, wa barriyah, wa jawiyah. Ya, moda transportasi yang digunakan ini bisa melalui jalur darat, jalur udara, dan juga air. Yang sehingga ketika di ayat tersebut menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan bagi kita sekalian untuk bisa pergi ke tempat ini, tempat itu. Termasuk mudiknya kita ke orang tua dan sanak famili kita. Yang Allah ingatkan betul dalam ayat tadi. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih. Ketika engkau menaiki kendaraan tersebut, maka ini diantara bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat dengan nikmat itu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Sehingga kita tadi bisa menjalankan aktivitas silaturahmi kita. Wa taqulu dengan mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan, yang memudahkan kendaraan ini apapun jenis kendaraannya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal sebelumnya kita tidak diberikan kemudahan untuk menguasainya. Yang dulunya mungkin kita belum punya kendaraan, kemudian Allah mudahkan, sehingga kita bisa memiliki, bisa mengendarainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kelak nanti kepada Rabb kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali padanya. Jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan hal ini. Berarti ketika kita hendak menaiki kendaraan kita, dan ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis dalam bab tadi, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dirinya melihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ketika menaiki kendaraan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika apa dihadirkan kepada beliau hewan tunggangan. Maka diceritakan oleh Ali bin Rabi'ah, falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Falamma stawa 'ala dhahriha qala alhamdulillah. Thumma qala radhiyallahu anhu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala alhamdulillah thalatha marrat. Thumma qala Allahu akbar thalatha marrat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dihadirkan tunggangan buat beliau, kemudian ketika mulai mau naik gitu kan, maka beliau mengucapkan bismillah. Dan ketika sudah berdiri tegak di atas tunggangannya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur karena tunggangan sudah ditundukkan untuk dirinya. Dimudahkan untuk mengendarai. Kemudian menyebutkan doa yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah 3 kali.
dilanjutkan dengan takbir 3 kali dan berdoa. Yang nanti akan ada sambungannya. Nah, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tadi, bahkan sampai tertawa juga dalam riwayatnya. Gitu kan. Kenapa? Beliau meniru, mencontoh apa yang terjadi pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum cuma demikian. Jadi ketika hendak naik, dan ini tidak hanya dilakukan ketika safarnya kita, mudiknya kita, karena kita senantiasa menggunakan kendaraan-kendaraan kita itu. Ya, mungkin dari rumah ke tempat kerja kita, ke masjid ini atau ke masjid yang lain, atau ke tempat yang lainnya, gitu kan. Maka kita jangan lupa agar nikmat kendaraan ini betul-betul kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sekali menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih nyambung dengan apa yang disebutkan tadi. Ya, karena kita mulai dari apa? Keberangkatan. Ya, mulai dari keberangkatan. Ketika kita sudah berada di atas tunggangan-tunggangan kita, yang artinya kita keluar dari rumah. Kita mengetahui dalam kegiatan mudik ini, jarak tempuhnya berbeda antara satu dengan yang lain, yang tentunya membutuhkan, ya, selain dari sisi usaha kita, dari sisi badan kita, dari sisi kondisi kendaraan yang digunakan, agar naudzubillah min dzalik, terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Kita berusaha, tapi yang tidak boleh kita lupakan juga usaha kita, yaitu dengan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang mungkin terjadi, yang buruknya itu. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuk kita, melindungi kita. Jangan sampai naudzubillah terjadi kecelakaan di jalan. Jangan sampai nyasar. Karena mungkin ketika sebagian orang yang karena sudah lama mungkin nggak pulang-pulang, apalagi kalau kita bawa kepada 4 tahun ke belakang. Ketika di masa pandemi, itu kan nggak bisa pulang. Nah, selama 4 tahun tersebut, mungkin terjadi perubahan. Dari sisi jalan yang bagaimana kondisinya, dari sisi bangunan gitu kan, ada perubahan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selain memperhatikan kondisi fisik kita, kendaraan juga, maka kita pun harus memohon kepada Allah dengan penjagaan darinya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam keluar dari rumah beliau. Maka Anas bin Malik mengatakan, idza kharaja ar-rajul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ketika ada seseorang yang keluar dari rumahnya. Jadi ini bisa digunakan untuk selain mudik juga. Tadi kita ke masjid, ke tempat kerja. Jadi kalau untuk yang mudik kan jelas, dia meninggalkan rumahnya. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, kemudian membaca doa bismillahi, tawakkaltu 'ala Allahi, la haula atau wala haula wala quwwata illa billah, maka ada yang menyeru, ada yang mengatakan, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita, fatanahha lahu syaitan atau syayatin. Sehingga ketika ada orang yang mengucapkan doa tadi ketika keluar dari rumah, maka Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang mengatakan orang ini akan diberikan kecukupan, diberikan hidayah, petunjuk, sehingga tadi tidak nyesal. Diberikan kemudahan dalam bersafar. Dijaga dari hal-hal yang buruk. Bahkan dalam riwayat yang lain, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah seorang ummahatil mukminin, ibunda orang-orang yang beriman.
menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma kharaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarafahu ila sama' faqal. Ketika Nabi Alaihi Salatu Wasallam keluar dari rumahku, beliau Alaihi Salatu Wasallam mengangkat matanya ke langit, ke atas, seraya berkata, berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udallah, au azilla au uzalla, au adlima au udlama, au ajhala au yujhalu alaih. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepada Engkau dari an adilla, tersesat, au udalla, atau disesatkan, au azilla au uzalla. Ya Allah, aku pun juga berlindung kepada Engkau dari melakukan tindakan yang saya nggak sengaja, sehingga apa? Mencelakakan orang lain. Atau saya dicelakakan. Kalau di kendaraan kan antara naudzubillah, kecelakaan tunggal, berdiri sendiri, entah dengan sebab apa. Atau yang berurusan dengan yang lain. Entah ada orang yang ditabrak, atau tabrakan gitu, naudzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Ya Allah, saya minta penjagaan dari Engkau. Aku berlindung dari hal-hal yang buruk tadi. Au adlima. Saya berbuat dolim. Saya mendolimi orang lain. Au udlama. Atau saya didolimi. Kan antara tadi. Ketika terjadi, naudzubillah, kecelakaan di jalan raya antara pelaku atau si pengendara atau pengendara yang lain. Au ajhala au yujhalu alayya. Atau saya melakukan tindakan bodoh atau saya dibodohi. Mungkin kan sebagian dari pemudi itu kan menggunakan transportasi umum yang di sana dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminalitas. Maka betul-betul ini diperhatikan oleh kita sekalian. Selain tadi, kita memperhatikan keadaan, kondisi tubuh kita, kendaraan yang digunakan, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah. Demikian juga, ketika kita mengetahui bahwa ketika mudik, apalagi yang jauh jaraknya, tidak sedikit kita yang mudik atau para pemudik itu transit di suatu tempat untuk beristirahat, untuk melepas lelah beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Ini juga sama. Kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di daerah tersebut kita tidak kenal. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya? Khawatir kan? Kita berada di daerah yang tidak aman. Banyak gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika singgahnya kita di suatu tempat tadi dengan tujuan maksud tertentu, maka kita tidak boleh lupa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala pernah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ketika ada seseorang yang singgah di suatu tempat, ya, singgah. Dan juga ini kita bisa bawa kepada kondisi kita yang tidak safar, tapi tetap kita keluar gitu dari rumah-rumah kita. Karena rentan kalau di luar rumah itu kan gitu, ada hal yang mengancam sebenarnya. Sementara kalau di rumah kita tahu, tapi kalau di luar, apalagi di jalan raya, kita nggak tahu. Jadi kemungkinan-kemungkinan buruk berpeluang besar kan. Ketika kita singgah, tadi baik ketika mudiknya kita, safarnya kita, atau keluar untuk aktivitas yang lainnya, kita tidak boleh melupakan doa ini.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau orang membaca doa tadi ketika singgah di suatu tempat, maka tak ada satupun yang memudaratkan diri dia sampai ia selesai dari singgahnya itu. Ya, mari kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita. Ya, tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan darinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pemilihan hari kapan? Memang ketika Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam Al-Azkar bab adabis safar. Ya. Di bab yang pertama istihbab al-khuruj yaumal khamis wa istihbabuhu awwalan nahar. Dianjurkan keluar untuk safar ini di hari Kamis. Dan keluarnya di awal hari. Maksudnya awal hari itu ya seperti ini gitu, di pagi hari. Ya, setelah matahari terbit. Nah, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diceritakan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi alaihi salatu wasallam suka keluar dari Madinah itu dalam tujuan safarnya itu di hari Kamis. Lalu bagaimana kalau dengan kita? Nah, sekarang aja hari Jumat misalnya. Apakah tidak boleh? Ataukah bagaimana? Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala ketika memberikan penjelasan hadis tadi. Ini berkaitan dengan apa? Kultur budaya kita. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk weekendnya mereka, gitu kan. Kalau yang sekarang orang-orang Saudi misalkan, gitu kan. Itu kan tidak seperti kita weekendnya. Ya. Mereka mulai libur kegiatan dan di hari Jumat. Dengan weekend lah bahasakannya kitanya gitu kan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, thumma inna safar yanbaghi lil insani an yataharra fihi al-awqat allati takunu ashal wa ansab. Kalaupun ya dalam hadis tadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang yang ada pada diri beliau alaihi salatu wasallam di hari Kamis ketika keluar dari Madinah. Tapi ini berkaitan dengan apa? Yang lebih pas waktunya. Kan kita pun menghadapi waktu-waktu seperti weekend itu kan memang waktu yang tepat. Kenapa? Karena kita lepas dari pekerjaan. Artinya kita sudah menjalankan tugas kita. Sehingga ketika di liburan, ya dari sisi pikiran kita, tenaga kita pun juga enak. Ya. Tapi kalau katanya ketika min dzalika an yakuna fi akhiril usbu' kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aktsari asfarihi yakhruju yaumal khamis. Jadi yang pas disesuaikan dengan keadaan akhir pekannya itu apa? Nah, kebanyakan Nabi alaihi salatu wasallam memang safar keluar dari rumah di hari Kamis. Ya, kalau misalkan kita bawa kepada mungkin lebaran kita gitu kan ya. Meskipun sebagian ormas sudah menetapkan hari Jumat. Jadi antara hari Jumat atau Sabtu gitu kan. Wah, kalau misalkan Kamis kan mepet. Ya tadi kembali kepada pasnya kita kapan. Nyamannya kita tuh kapan ya. Kondisi kitanya juga enaknya kapan. Walakin daiman kana idza safar wala siyama idza kana fi ghaz kana dzalika yaumul khamis. Kenapa? Mencocokkan dengan keutamaan yang ada di hari Kamis itu apa? Hari di mana amalan soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa. Jadi menyesuaikan. Tidak dari sisi momen itu. Atau misalkan kita ganti Senin misalkan. Kenapa hari Senin?
Oh mungkin kalau untuk aktivitas kerja barangkali gitu ya. Sekarang masih sampai hari ini misalkan, atau hari Sabtu. Hari Ahad mungkin prepare persiapan dari sisi kondisi bisa diistirahat dulu setelah sebelumnya sepekan kegiatan. Kemudian hari Ahad dari sisi kendaraan juga nanti biar Senin berangkat. Kenapa Senin? Diambil tadi, mengambil waktu di mana amalan soleh diangkat. Kita bisa mengambil. Kenapa saya pilih hari ini? Oh, mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi sering safarnya Kamis disebabkan hari di mana amalan soleh diangkat. Harapannya gitu. Maka memang berkaitan dengan ibadah ini. Kalaupun misalkan mudik, keluar rumahnya kita, kepergian kita, safar kita gitu kan yang bersifat mubah, tapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan keutamaan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan masalah mudik ini, bisa dikatakan adalah safar karena memang jarak tempuhnya kalau kita bawa kepada ranah fikih yang disebutkan tentang masalah safar, ya sudah barang tentu bagian dari safar kan. Misalkan dari daerah ibu kota dan sekitarnya Jabodetabek, kemudian pulang kampung ke Jawa misalkan, ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya sudah kelihatan safar. Maka kalau misalkan kita kembali mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-101 dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Ketika kalian menjelajahi bumi, katakan safar, maka tidak masalah bagi kalian untuk mengqasar. Maksudnya apa? Kita jangan lupa ini ya. Ketika safar, di sana ada rukhsah, ada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan adanya qasar salat. Salat yang 4 rakaat. Maka ya tentu dari sini kita nggak boleh lupa. Jadi tadi misalkan ada transit. Kalau kita memanfaatkan waktu tersebut untuk istirahat dari sisi badan. Kemudian juga kita mengambil waktu untuk tadi beribadah, tetap menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi bukan berarti, oh kalau safar nanti aja lah gitu kan. Nggak bisa. Tetap di sana ada ibadah yang harus dilakukan kalau memang waktu sholat telah tiba. Ambil rukhsah kemudahan ini, itu apa? Qasar. Atau misalkan kita bawa kepada jamak. Gabungkan jamak qasarnya itu gitu kan. Jadi memang memudahkan buat kita. Kemudian berkaitan dengan momen mudik ini gitu kan. Yang dijalankan misalkan karena mulai ramai kan H-7 gitu kan, seperti pemberitaan-pemberitaan sampai dengan H plus barangkali gitu. Di sana ada puasa. Ya mungkin kalau misalkan di musim Ramadan ya berarti masih puasa wajib, tapi ketika di Syawal karena setelah lebaran mudiknya misalkan, ya berarti di sana ada ketika puasa sunnah. Maka berkaitan dengan masalah puasa bagi orang yang safar, bagi para pemudik, maka kita mengambil jalan tengah yang mudah dan tidak memberatkan bagi para pemudik seperti apa itu yang dilakukan. Ya, menyesuaikan. Kalau misalkan si pemudik tersebut kuat menghadapi yang apa ya dikatakan kesulitan, kesusahan, kepayahan gitu kan ya yang dilakukan semasa perjalanan itu, ya disesuaikan. Misalkan kuat karena apa? Moda transportasinya nyaman. Ya alhamdulillah kalau misalkan kuat untuk puasa, puasa itu yang terbaik. Kalau misalkan karena maaf mengambil moda transportasi umum yang sehingga ya beda kan gitu ya dari sisi kenyamanannya. Kalau memberatkan, apalagi misalkan yang pakai motor ini kan, Masya Allah. Dari daerah Jabodetabek ke Jawa misalkan dengan pakai motor, Masya Allah kan itu ya. Luar biasa sekali itu kan.
Ya kalau misalkan butuh untuk tidak puasa, kenapa? Karena kalau dengan puasa khawatir sesuatu yang buruk terjadi, maka ambil rukhsah untuk tidak puasa. Dan nanti gampang diqadha gitu kan di luar Ramadan. Ya mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kegiatan mudik tadi agar diharapkan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mudik ini, ya sebenarnya banyak sekali yang disebutkan oleh Imam Nawawi khususnya gitu dalam bab al-adhkar atau maaf dalam Riyadhus Shalihin. Tapi setidaknya hal-hal yang penting tadi ini sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi sedikit banyaknya bekal untuk kita sekalian agar aktivitas rutinitas tahunan kita barangkali mudik itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita di bulan Ramadan ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Allah taala barangkali ada yang perlu disampaikan karena beberapa menit ke depan barangkali bisa untuk tanya jawab atau yang semisalnya barangkali. Falyatafadhal. Salam. Ya. Kalau puas. Iya. 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 Betul. Iya. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum hukum yang ada pada puasa gitu kan ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ya di ayat yang ke-184. Demikian pula di ayat yang ke-185. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-1840 dengan faman kana minkum maridhan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sementara di ayat yang ke-185-nya pakainya wa gitu. Waman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Ayat ini dijadikan dalil kebolehan untuk tidak puasa Ramadan bagi mereka-mereka yang memiliki uzur baik itu sakit ataupun safar. Yang jadi masalahnya adalah untuk ukuran safarnya sendiri ini berapa kilometer. Ya memang dalam masalah ini untuk penentuan berapa jarak seseorang dikatakan safar. Ya kalau di kitab fikih memang di sana terjadi silang pendapat di antara para ulama rahimahullah taala. Tapi gitu kan, kalau kita bawa kepada Jawa ke Sumatera kan gitu ya, itu sudah pasti sudah jelas bagian dari safar. Ya kan gitu. Kalau misalkan dari Cirebon ke Jakarta saja yang ada 200 km gitu kan ya. Kalau kita bawa pendapat yang 80 gitu kan ya. 80 sekian
kilometer itu sudah dihitung safar. Maka ya misalkan tadi dari Jawa ke Sumatera, ini sudah jelas-jelas safar. Dan sebenarnya tadi kembali kepada kemampuan fisik seseorang kan antara satu dengan yang lainnya. Kalau memang safar itu memberatkan, ya, menyulitkan, maka yang terbaik adalah buka. Saya singgung di sini karena tadi mengingat waktu terbatas. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika pernah bersafar bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang dilihat apa? Fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaih. Nabi melihat sebagian sahabatnya apa? Merepotkan diri untuk apa? Cari tempat teduh. Ya, karena apa? Safarnya kan kepanasan, gitu. Gak nyaman. Gitu. Maka Nabi mengatakan, ini ada apa? Gitu. Kok rame-rame gini? Gitu kan, gaduh orang. Maka dijawab, mahadza faqalu sha'im. Orangnya lagi puasa. Lalu Nabi mengatakan, laisa minal birri as-shaum fis safar. Bukanlah suatu kebaikan ketika safar ini apa? Berpuasa. Maksudnya apa? Yang menyulitkan gitu. Dengan puasanya itu menyulitkan bagi orang yang safar, maka itu tidak baik. Sementara kalau misalkan tadi dengan puasanya bisa, alhamdulillah. Ya. Jadi insya Allah kalau tadi yang Bapak tadi sebutkan dari Jawa ke Sumatera, itu sudah kelihatan safarnya. Terus misalkan mulai kapan misalkan saya berbukanya? Ya tadi misalkan kalau misalkan dari kita posisi Cirebon sini, gitu kan, kemudian Jakarta sebenarnya sudah. Atau mungkin sebelum Jakarta. Atau mungkin kita menyesuaikan dari lah. Mungkin di awal kita pengen puasa dulu, pengen tahu kan gitu ya. Dengan perjalanan gak kuat ya sudah buka. Dan kalaupun tadi ketika kita mengambil rukhsah ini, ya Allah, ketika saya akhirnya batal, ya saya mengambil rukhsah, mengambil pengamalan dari ayat yang ke 184, 185 tadi tentang keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga ini bagian dari ihtisabnya kita. Ya, mengambil dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Ada yang lain? Ya, kalau itu kita cukupkan. Ya, ada beberapa menit ke depan barangkali untuk menunggu waktu bolehnya syuruk dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ngaji ataupun dengan zikir pagi kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, ketaatan-ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk hari berikutnya ya kita akan menyinggung tentang masalah ya fenomena yang tragis tekan ya ketika Ramadan belum selesai, akan tetapi sudah dianggap selesai bahkan dicampuri dengan perbuatan dosa. Insyaallah taala kita akan bahas di keesokan hari seperti biasa pada sholat subuh, insyaallah Allah mudahkan. Dan kita tutup dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang ataupun sesuatu yang menyinggung. Ya, walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.